bapak-bapak, saudari-saudara seiman, kitab suci pada hari ini, terutama Injil, mau memberitahu kepada kita 3 hal yang menurut hemat saya adalah penting untuk kita. Pertama, Injil mau memberitahu kepada kita siapa itu Tuhan. Kita coba mengenal watak dan karakter dari Allah, walaupun kita tidak mampu mengenal seluruhnya Allah kita itu, tetapi hari ini kita coba sedikit mengenal Tuhan kita. Tuhan kita adalah pribadi yang sangat percaya kepada kita manusia ciptaan-ciptaannya. Dan karena dia percaya, dia mau memberi karunia kepada kita. Karunia dalam Injil hari ini disebut dengan nama talenta. Dia memberi dengan memperhitungkan kemampuan kita. Ya, kepada yang mampu dia memberi 5. Kepada yang sedikit mampu dia memberi 2. Dan kepada yang kurang mampu dia memberi. Bukan dia tidak memberi, dia memberi 1. Masing-masing karunia menurut kesanggupan dan kemampuan kita. Dan ibu bapak, namanya karunia itu adalah gratis, cuma-cuma. Dia mempercayakan harta itu kepada kita. Harta Allah itu adalah kerajaannya itu. Dia mempercayakannya kepada kita masing-masing menurut kesanggupan kita. Nah, apa maksud dari kepercayaan yang Tuhan beri kepada kita itu? Karena tadi dalam Injil ada 1 hamba yang kena marah. 2 yang lain dipuji. Yang dapat 5 dan yang dapat 2 dipuji. Karena mereka menghasilkan laba 5 talenta yang lain atau 2 talenta yang lain. Sedangkan hamba yang mendapat 1 kena marah dari Tuhan. Kenapa dia marah? Karena dia tidak bisa berubah. Tuhan mempercayakan harta kepada kita masing-masing menurut kemampuan kita, dan Tuhan harap bahwa kita mesti berubah. Tuhan percaya itu, bahwa hamba yang dapat 5 dia berubah. Dia membungakannya sehingga dapat 5 yang lain. Begitu dia harap bahwa yang dapat 1 talenta pun harus berubah supaya dapat hasil 1 talenta yang lain. Tetapi ternyata orang ini tidak berubah. Ibu bapak, saudara-saudari, seekor burung kalau dia membuat sarangnya seperti begini, tahun depan dia juga akan membuat sarang atas cara yang sama. Dan 5 tahun depan, 10 tahun depan, dia tetap membuat sarang seperti cara yang sama. Tetapi manusia diberi kemampuan untuk berubah. Jadi kalau kita mendapat karunia dari Tuhan, maka kita mesti berubah. Berubah dengan menggandakan karunia itu sehingga menjadi kesukaan bagi Allah dan kesukaan bagi sesama. Nah, inilah Tuhan kita. Dia tahu kelemahan-kelemahan kita, tetapi dia mempercayakan hartanya kepada kita. Dan dia harap kita mesti berubah. Kalau kita malas, kita berubah menjadi rajin. Kalau kita tidak kuat, kita mengerahkan kekuatan kita supaya kita bekerja dan menghasilkan laba. Nah, sekarang yang kedua, kita pertanyakan, kalau Tuhan memberi kita karunia, dia kira-kira mau kita membuahkan karunia itu kemana? Apa yang kita mesti buahkan dari rahmat yang dia berikan kepada kita? Nah, itulah yang menjadi tema kita pada hari ini, yaitu iman. Iman adalah karunia Allah kepada kita, supaya nanti kelak kita bisa bersatu dengan dia ketika kita meninggalkan dunia ini
karena kematian kita pulang kembali dan bersatu dengan Dia. Itu adalah iman. Iman yang mengemudikan perjalanan kita menuju kepada Tuhan itu. Itu adalah karunia. Sekarang kita bertanya, iman ini kita harus membuahkan kemana? Nah, ada dua hal yang kita mesti buahkan. Buah yang pertama dari karunia iman adalah ketundukan kita, ketaatan kita kepada Allah. Ini buah yang pertama. Kita harus menjadi orang beriman yang taat. Taat kepada Allah berarti kita berjalan di lorong-lorongnya. Ada banyak lorong yang ditawarkan kepada kita, tetapi kami mau pilih ini, lorong dari Allah ini. Kami mau melewati lorong ini saja. Itu ketaatan. Yang kedua, kami berpegang teguh kepada perintah-perintahnya. Ada banyak godaan, ada banyak cobaan, ada banyak bujukan-bujukan yang coba mengalihkan perhatian kami supaya kami pilih yang lain. Tetapi kami taat, artinya kami hanya berpegang teguh kepada apa yang Tuhan perintahkan kepada kami. Dan Ibu Bapak, kalau kita belajar katekismus, ya yang Tuhan perintah kepada kita hanya 10. Hanya 10 perintah Tuhan saja. Nah, kita hiduplah berpegang teguh kepada perintah itu. Jadi Ibu Bapak, buah pertama dari karunia Tuhan adalah kita menjadi orang yang taat. Tidak bisa kami menjadi orang yang bebas tanpa mau diperintah, tanpa mau diatur oleh Allah. Tidak bisa. Kami harus menjadi orang yang mau tunduk kepada perintah. Nah, Ibu Bapak, tunduk kepada perintah itu membuat kita punya hati itu damai, nyaman. Orang yang tidak taat, orang yang tidak mau diatur, dia hidup dalam keadaan tidak damai. Hatinya tidak tenteram. Karena ada yang lebih tinggi daripada kita. Nah, kalau kita tidak mau tunduk untuk diatur oleh yang maha tinggi itu, yang lebih tinggi dari kita, perjalanan kita itu tidak aman dan nyaman. Nah, ini yang pertama, ketaatan. Buah yang kedua dari karunia Allah adalah kita mesti membuahkan karunia itu ke dalam perbuatan-perbuatan kasih. Orang yang beriman tidak bisa menahan iman itu untuk dirinya sendiri. Iman itu harus nyata di dalam perbuatan. Dan perbuatan sebagai buah iman adalah mengasihi satu sama lain. Mencintai satu sama lain. Nah, kita semua tahu mengasihi itu artinya apa. Kita punya hati. Kita punya perasaan kepada orang lain. Kita mau berdiri di dalam orang lain punya susah. Orang lain punya soal. Orang lain punya kesulitan. Dan kita menolong. Nah, itu adalah buah yang kedua. Ketaatan yang pertama. Dan yang kedua, kasih. Dan terakhir dari permenungan ini adalah pujian dari Tuhan. Pujian dari Tuhan kepada dua hamba tadi yang membungakan 5 talenta dan membungakan 2 talenta. Apa yang Tuhan puji? Dia katakan, karena engkau setia dalam perkara kecil, maka aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab yang besar. Ibu bapak, saudara-saudara, kalau kita setia dalam perkara-perkara kecil, kita dapat setia juga dalam perkara besar. Tetapi kalau kita tidak setia di dalam hal-hal yang kecil, tidak mungkin kita setia dalam perkara-perkara besar. Nah, 2 hamba tadi mendapat pujian, diberi tanggung jawab yang besar. Hamba yang ketiga dapat marah, bahkan disiksa, masuk ke dalam kegelapan. Di dalam rumah, di dalam keluarga kita, tidak semua anggota keluarga kita itu baik-baik saja. Ada yang tidak sesuai dengan harapan kita. Umpamanya anak-anak kita, kita semua harap anak-anak kita itu baik-baik saja, tapi ada anak yang bandel, ada anak yang tidak mau ikut kita punya aturan main di dalam rumah, ada anak-anak yang tidak taat. Di dalam rumah selalu ada seperti begitu. Apakah ibu bapak kita harus membuang mereka?
Apakah kita harus mengucilkan mereka? Tidak. Kita harus punya sikap seperti Tuhan tadi. Percayakanlah dia. Hamba yang dapat 1 talenta itu, Tuhan memberi kepada dia. Kesanggupannya 1 talenta, Tuhan beri dia 1 talenta. Sama dengan anak-anak atau anggota keluarga kita yang bertumbuh tidak sesuai dengan harapan. Berilah kepercayaan kepada dia. Bimbinglah dia. Arahkanlah dia. Supaya dia berbuah. Sama seperti yang punya 5 talenta, yang punya 2 talenta itu. Walaupun mungkin dia tidak sesuai dengan harapan kita, arahkan dia dengan penuh kasih supaya dia juga menghasilkan buah dan layak mendapat pujian yang sama seperti yang punya 5 talenta dan 2 talenta. Mari kita berdoa dalam misa kudus ini supaya kita semua menyadari bahwa hidup kita ini adalah karunia dari Tuhan dan kita mesti belajar membuahkan karunia itu dalam ketaatan dan dalam kasih. Jangan kita berpikir bahwa hidup kita ini panjang. Tidak, Ibu Bapak. Sekalipun 1 tahun adalah 365 hari. Kalau kita hitung sekarang kita sudah di akhir tahun lagi. Besok pindah tahun yang baru lagi. Kalau kita jujur, kita mesti mengatakan bahwa Tuhan memberi kepada kita hanya 1 jengkal. Hidup kita tidak panjang, Ibu Bapak. Hanya 1 jengkal saja Tuhan beri. Nah, kita punya tugas mengisi 1 jengkal itu dengan membuahkan karunia-karunia yang Tuhan sudah beri kepada kita. Tunduk kepada Allah dan berbuah nyata dalam kasih.